sehat dan alhamdulillah sekarang saya melalui zikir dan sering sohbah, sering manakib, alhamdulillah saya sudah sembuh sekarang gitu dari penyakit. Yaitu saya ke Toriko itu karena sakit awal mulanya. Terus setelah kejadian itu kebetulan pekerjaan saya juga lagi galau gitu di pekerjaan itu karena sebagai satuan pengamanan dari pemerintahan Sumedang itu harus satpam itu, security itu harus dari pihak ketiga. Wah, saya kalang kabut waktu itu, harus gimana ini, saya harus ke pihak ketiga kan gitu kan. Sedangkan saya kan sudah kontrak rumah sakit gitu, gak mau keluar, gimana caranya, ya udah saya amalkan aja itu khataman dari malam gitu. Dari mulai khataman itu jam 10, beres-beres jam 4 subuh. Itu khataman full ya? Khataman full itu. Khataman full yang ada di buku Ukudul Juman itu yang dikasih dari Sinarasa itu saya amalkan sesuai buku. Dan ajaibnya itu pagi-pagi sudah dijawab gitu sama sama Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Padian kita di program Cekas, yaitu cerita Karomah Abah Aus. Kita langsung saja untuk Padian untuk memperkenalkan diri, nama, tempat tinggal, dan juga kerja di mana. Terus juga nanti kita akan bertanya tentang pengalaman Padian setelah mengamalkan talqin zikir, dan juga pengalaman beliau sebelum mengamalkan talqin zikir. Silahkan untuk Padian untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dian Rodiana. Tempat tinggal saya asli di Rancakalong. Pertama mengenal Torikoh. Sebelum mengenal Torikoh, saya gak tahu apa itu Torikoh. Tapi itu bisa saya mengenal itu secara alami. Yaitu saya dulu saya kerja di rumah sakit RSUD Sumedang sebagai satpam dulu itu, Satuan Pengamanan RSUD Sumedang. Waktu itu saya terkena sakit asam lambung. Saya berobat ke medis, ke dokter spesialis. Dari dokter spesialis saya dirujuk ke Bandung untuk endoskopi. Setelah endoskopi hasilnya tidak ada apa-apa, tapi di perut masih ada gejala sakit gitu. Sakit saya berkelanjutan, lalu ada teman saya sama di rumah sakit, rekan kerja di Satuan Pengamanan RSUD Sumedang. Saya kan sakit parah gitu, hampir mau sampai meninggal lah gitu. Beliau mengajak saya, dari kamu kayaknya kayak mayat hidup, kata teman saya itu yang namanya Indra itu. Kamu lebih baik dicoba di talqin. Apa itu talqin? Yang penting sehat, katanya. Ya udah, saya coba aja sebagai ikhtiar saya. Saya datang ke wakil talqin, belum tahu wakil talqin sih. Tapi saya datang ke Kiai Mansur, katanya. Sekarang udah almarhum Kiai Mansur tuh. Kebetulan Kiai Mansur lagi di Tasik, gak ada di rumah. Saya sama teman saya ke Ajengan Kembar, ke Adi. Alhamdulillah beliau ada di rumahnya yang di Panjunan. Lalu saya dikenalkan sama teman saya yang namanya Indra ke
itu ke Kemar, ini mau ditalkin. Saya mah ngikut aja, belum tahu apa itu talkin, apa itu toriko. Lalu kata ajengan itu, udah punya wudhu belum? Belum, wudhu dulu katanya. Wudhu, saya tunggu di atas kata saya. Ya udah beres wudhu, naik ke atas. Lalu saya diperkenalkan dulu apa itu yang namanya talqin zikir. Beliau ajengan itu menjelaskan bahwa yang menalkin bukan saya katanya. Saya cuma dipinjam mulut oleh pengusaha Abah Aos katanya. Fotonya ada yang ini kebetulan di rumah itu ada foto Abah Aos di belakangnya itu. Yang ini yang mau nalkin, saya cuma dipinjam mulut aja katanya. Saya mah iya aja gitu. Lalu pelaksanaan dilaksanakan gitu, pas itu kata itu mengucapkan kalimat thayyibah yaitu la ilaha illallah katanya. Ya, pelaksanaan langsung sudah beres. Saya mengamalkan gitu. Ini talqin zikir ini, yang zikir jahar itu yang la ilaha illallah sama zikir hopi yang harus dirahasiakan itu saya amalkan selama adalah dari talqin itu berapa, 1 minggu lah. Sudah 1 minggu, alhamdulillah rasa sakit di perut saya itu agak mendingan. Nah setelah melaksanakan talqin zikir itu ada perubahan dengan penyakit saya. Lalu saya pergi ke Sinarasa tanpa nggak ada yang nganter. Saya diantar sama Google Map sampai di Sinarasa itu sebelum Jumatan. Saya Jumatan di sana. Terus saya ketemu sama Polres Abah. Setelah ketemu sama Abah, ada perasaan itu yang saya rasakan itu, apa yang ada beban-beban di diri saya, pemikiran saya itu jadi ringan gitu. Gak tahu kenapa, mungkin saya gak tahu, cuma itu yang saya rasakan. Saya sudah sohbah katanya tuh. Saya pulang lagi ke Sumedang. Gak lama terus saya sambil saya belajar zikir itu supaya awal mulanya itu belajar zikir itu la ilaha illallah itu untuk kesembuhan saya gitu. Terus saya amalkan, ikut manakib katanya tiap malam, dan di sini alhamdulillah ada madrasah Thariqah Qadiriyah Naksabandia Surya Sinarasa Sumedangnya ada, pengurusnya juga ada gitu. Dari ketua, sekretaris, dan macam-macamnya ada. Jadi di hampir 1 bulan itu penuh manakib itu. Saya ikut aja. Saya niatin ikut manakib itu ya pertama untuk kesembuhan gitu. Untuk kesembuhan saya. Semakin kemari semakin terasa gitu, semakin sehat dan alhamdulillah sekarang saya melalui zikir dan sering sohbah, sering manakib, alhamdulillah saya sudah sembuh sekarang gitu dari penyakit. Yaitu saya ke Thariqah itu karena sakit awal mulanya. Terus setelah kejadian itu, kebetulan pekerjaan saya juga lagi galau gitu di pekerjaan itu, karena sebagai satuan pengamanan dari pemerintahan Sumedang itu harus satpam itu, security itu harus dari pihak ketiga. Wah, saya kalang kabut waktu itu, harus gimana ini, saya harus ke pihak ketigakan gitu kan. Sedangkan saya kan sudah kontrak rumah sakit gitu, gak mau keluar, gimana caranya, ya udah saya amalkan aja itu khataman dari malam gitu. Dari mulai khataman itu jam 10,
beres-beres jam 4 subuh. Itu Hotaman full ya? Hotaman full itu. Hotaman full yang ada di buku Ukudul Juman itu yang dikasih dari Sinarasa itu saya amalkan sesuai buku gitu. Dan ajaibnya itu pagi-pagi sudah dijawab gitu sama sama Allah gitu. Ada petunjuk. Semalaman saya khotaman, paginya saya ada kabar gitu, ada ketemu sama Ikhwan juga, alhamdulillah ketemu sama Ikhwan di rumah sakit pas pagi sesudah khotaman malamnya itu ngobrol ya dapat saran gitu, ya udahlah, keadaan saya kan waktu itu belum sehat betul gitu, masih ada gejala di perut saya, pekerjaan kan pekerjaan mau berhenti, mau di pihak ketiga kan, terus saya keadaan sakit, bagaimana ini, ternyata Allah berkat khotaman itu saya tidak kehilangan pekerjaan saya, malahan saya dipindahkan ke bagian Perois, di bagian Perois, yaitu perawat rohani Islam di RSUD Sumedang, yaitu SOP-nya itu mendoakan orang yang sakit, terus mentalkin yang lagi sekarat gitu. Terus ya menyadarkan orang-orang yang kesurupan lah, seperti itu di rumah sakit itu. Dulu saya tidak pernah punya kemampuan gitu, gak bisa ngapa-ngapain gitu. Pas saya sudah ditalkin, alhamdulillah semua jin juga baru dipegang juga udah pada lari lah. Kalau sudah ditalkin zikir itu yang saya rasakan saat ini gitu. Jadi saya gak punya kelebihan spiritual atau mengusir jin atau apa, tapi kedahsyatan setalkin zikir itu dari Syekh Mursyid itu luar biasa, sampai-sampai kita itu bisa menjadi menyadarkan orang-orang yang kesurupan gitu, bisa ya banyaklah kejadian aneh gitu. Saya tidak bisa apa-apa setelah selesai zikir, setelah sohbah, setelah mengamalkan zikir. Jadi alhamdulillah hidup semakin terarah gitu, semakin apa-apa itu pasti ada jalan lah gitu, jalan. Kalau kita lagi kesusahan, kita zikir, alhamdulillah ada gitu. Semakin kemari, semakin ke sini, saya sering menakib. Abah juga sekarang di tahun sekarang kan suka membuka datang secara dohir ke masjid-masjid besar di kota-kota yang kota-kota besar, seperti kemarin dari Majalengka gitu. Alhamdulillah saya dibisakan hadir gitu. Jadi banyak yang tidak mungkin. Saya dulu sakit, saya sudah ke Bandung dirujuk, udah kemana-mana, udah pakai apa-apa, tapi dengan dahsyatnya kalimat thayyibah la ilaha illallah yang sudah ditalkinkan itu melalui wakil talkin yang dari talkin dari mursyid itu, alhamdulillah gitu, yang tidak mungkin menjadi mungkin.